Assalamualaikum kiddos. Welcome back to our lesson today. Thematic again. Hari ini kita akan membaca sebuah bacaan dan kalian akan menganalisisnya. Tapi sebelum itu, teacher mau menjelaskan sesuatu dulu sebelum kalian mengerjakan analisisnya. Yuk simak video selanjutnya. Yang pertama, judul. Judul itu adalah pembuka dari sebuah bacaan nih kiddos. Judul ini biasanya terletak di paling atas, di tengah, kalimatnya pendek dan tebal. Judul itu biar kita tahu nih kita mau membaca soal apa sih. Nah, biar tahu kita mau baca soal apa, biasanya sudah tertulis nih judul. Misalnya, kelinci dan belalang. Oh, berarti hari ini kita mau baca tentang kelinci dan belalang. Seperti itu ya kiddos. Yang kedua ada tokoh. Nah, tokoh di sini adalah orang-orang yang berperan dalam cerita tersebut. Bisa orang, bisa binatang, ataupun apa saja yang berperan dalam bacaan tersebut. Seperti yang teacher contohkan tadi, misalnya kelinci dan belalang. Berarti tokohnya adalah kelinci dan belalang. Yang ketiga, itu adalah sifat tokoh. Sifat ini yaitu karakter yang dibawakan tokohnya. Misalnya nih, tokoh baik, tokoh jahat, atau sifatnya itu pemarah, sabar, baik hati, terus murah hati, penyayang. Itu namanya sifat ya kiddos ya. Jadi kalau misalkan ditanyakan sifat tokohnya gimana teacher? Sifatnya misalnya dia baik hati karena suka menolong orang lain. Atau dia sabar walaupun diejek-ejek sama temennya, dia tetap tersenyum. Itu adalah contoh-contoh dari sifat tokoh. Yang keempat, tempat. Nah, tempat ini biasanya adalah suasana atau lokasi yang dijadikan tempat dalam bacaan tersebut. Misalnya tadi yang teacher ceritakan, kelinci dan belalang. Kira-kira nih kelinci dan belalang ini ketemunya di mana sih? Misalnya di hutan atau di padang rumput. Seperti itu ya kiddos. Nanti tergantung bacaannya. Bacaannya ini settingnya tempatnya ada di mana. Kalian cari bareng-bareng. Yang kelima adalah awal cerita. Nah, di sini menjelaskan tentang cerita awalnya itu seperti apa. Biasanya dicirikan dengan misalnya pada suatu hari, nah seperti itu. Atau menceritakan tentang mengenalkan dulu tokohnya. Kelinci adalah seekor binatang yang baik hati dan seterusnya. Itu cerita awal. Cerita awal ini biasanya terletak di paragraf pertama. Jadi jangan sampai lupa. Yang keenam adalah akhir cerita. Seperti yang teacher jelaskan tadi bahwa kalau yang awal cerita itu ada di paragraf pertama atau di paragraf awal, nah kalau yang di akhir cerita kira-kira di paragraf terakhir. Jadi akhir cerita itu ada di paragraf terakhir. Menceritakan akhir dari kisahnya itu seperti apa. Misalnya tadi teacher menceritakan tentang kelinci dan belalang. Mereka tuh sering ribut. Nah, apakah akhirnya mereka akan menjadi bersahabat ataukah tetap akan jadi musuhan? Nah, itu biasanya ada di akhir ceritanya. Yang ketujuh yaitu pesan moral. Nah, pesan moral ini adalah nasihat yang kalian temukan setelah membaca sebuah cerita. Misalnya tadi teacher menceritakan tentang kelinci dan belalang yang bermusuhan nih. Kira-kira pesan moralnya apa? Nah, pesan moralnya janganlah bermusuhan, bersahabat itu lebih baik, lebih indah, tenang di hati, seperti itu. Contoh dari pesan moral. And then untuk tugas kalian kali ini silahkan kalian baca bacaan yang ada di halaman sebelah ini. Kemudian kalian analisis ketujuhnya ini. Oke kiddos? Seperti yang sudah teacher jelaskan tadi ya. Nanti kalau misalnya kalian lupa, teacher akhir cerita itu yang kayak apa? Bisa kalian buka lagi videonya yang sebelumnya. Oke, sampai di sini dulu. Selamat mengerjakan tugas kalian. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye kiddos.